Crazy in Love, Chapter 1, kembali. Siang itu, Zahra masih bermalas-malas di atas kasurnya. Pakaian juga belum dikemas. Asistennya, Miko, datang menerobos masuk apartemen. Nampak kesal ia karena panggilan yang ia buat tidak dijawab, padahal sudah berkali-kali ia menghubungi. "Girl," teriaknya membangunkan Zahra. Enggan, Zahra membuka mata perlahan, menggeliat juga. Perlahan ia bangkit dari tidurnya, menyingkap selimut yang membungkus tubuh. "Girl, buruan, nanti bisa tertinggal," imbuhnya. Sahut Zahra dengan bergumam. Dengan malasnya ia turun, berjalan berat ke kamar mandi. Sementara Miko bertindak sebagai asisten dan sahabat. Ia menyiapkan beberapa pakaian ke dalam koper tanpa menunggu perintah. Tak seberapa lama, Zahra keluar hanya dengan lilitan handuk. Ia berjalan santai, menghampiri Miko yang tengah mengemasi pakaian miliknya. Masih sempat Zahra menjatuhkan diri ke kasur, memperhatikan Miko, bukannya langsung berdandan, bersiap diri. "Zahra-chan," teriak Miko, karena Zahra justru bermalas dengan melipat kaki. "Hai," seru Zahra, malas bangkit. "Zahra-chan, jadwal keberangkatannya kurang sejam lagi," lanjut Miko menceramahi Zahra. "Bisakah dibatalkan?" ujar Zahra setengah merengek. "Kita sudah dikontrak, kalau dibatalkan kita bisa dituntut, buruan," sentak Miko. Meski malas, Zahra bangkit juga pada akhirnya. Wanita itu mengambil pakaian dengan asal dan kembali ke kamar mandi. Kurang dari setengah jam kemudian, ia sudah siap. Bersama dengan Miko, sahabatnya, sekaligus asistennya sendiri, Zahra meninggalkan apartemen menuju bandara internasional. Terbang jauh dari Jepang menuju Indonesia, tanah kelahirannya sendiri yang justru membuatnya tak bersemangat. Sikap uring-uringan Zahra belumlah hilang, malah bertambah manakala mendarat di bandara. Miko terpaksa harus menyeret wanita itu saat keberangkatan telah diumumkan. "Zahra-chan, ayo buruan," omel Miko sambil menyeret paksa, meski terasa kian berat saja bagi Zahra untuk melangkah. "Zahra, kita harus bersikap profesional, kita datang buat kerja, bukan mencari cinta," tegur Miko menyindir kala Zahra kian bertambah masam mukanya. "Aku mengerti," sahut Zahra. Segera ia memasuki kursinya yang berada di dekat jendela pesawat. Miko menyusul kemudian. Wanita itu memasang bantal leher yang ia bawa, juga headset, memutar lagu berirama ringan sebagai pengantar tidur. Ya, Miko berniat untuk istirahat, menggunakan waktu sebaik mungkin sebelum kesibukan datang menyita waktu lepasnya. Berbeda dengan Miko, hati Zahra kian risau. Cukup beralasan, semua kenangan yang pernah ia lewatkan di masa lalu terekam kembali. Padahal butuh waktu lama baginya mengubur dalam-dalam kenangan itu. Sambil menatap keluar kaca jendela, dengan ditopang tangan kanannya, dagu Zahra bersandar jatuh. Kilas balik hidupnya diputar kembali. Flashback. Hari kedua kegiatan pramuka yang diikuti oleh Zahra di sebuah hutan lindung di kota itu. Setelah tadi apel pagi dan ketua panitia didampingi oleh pembina pramuka serta guru olahraga telah membagi peserta pramuka menjadi 5 kelompok. Zahra berada pada kelompok kedua dengan Risma sebagai ketua kelompok. Sesuai hasil musyawarah singkat anggota kelompok, tim 2 menamai kelompok mereka dengan nama Merpati Putih. Setelah diberikan arahan dan juga pesan singkat dimulai dari ketua panitia, pembina dan guru olahraga, 5 kelompok pramuka itu dilepas. Namun tidak serta-merta dilepas. Setidaknya 4 orang perwakilan dari panitia, pembina, dan guru olahraga mengikuti penjelajahan mereka dari belakang. Kira-kira 15 menit setelah semua kelompok dilepas, mereka, guru pembina pramuka yang ditunjuk tadi mulai bergerak. Sementara yang lain bergerak pada titik akhir, di mana titik akhir itu berada tak jauh dari tenda. Kelompok Zahra terdiri dari 8 orang yang semuanya murid putri. Mereka menyusuri hutan sesuai dengan petunjuk yang sudah dipasang tanda sambil mencoba menemukan puzzle yang diletakkan pada tiap-tiap pos. Tim Zahra melewati pos ketiga
di mana arah panah mengarah ke kanan. Setelah menemukan puzzle, mereka segera bergerak. Namun, baru beberapa langkah kaki, mata Zahra tak sengaja melihat tanaman perdu yang memiliki bunga indah berwarna ungu muda kombinasi putih. Zahra terhipnotis dengan keindahan bunga kecil itu. Ia yang memang pecinta bunga tergerak untuk mendatangi tanaman liar tersebut. Kakinya dengan sendiri berbelok, melenceng dari pergerakan anggota kelompoknya. Karena kurangnya kehati-hatian dan tidak menyangka jika jalanan berlumut menyelimuti akar pepohonan yang menjuntai ke permukaan tanah, Zahra tergelincir. Au, rintihnya kesakitan. Tangan kanan Zahra mengusap pergelangan kaki kirinya yang terkilir. Syukur tidak terlalu parah. Sambil berpegangan pada batang pohon yang cukup besar, ia mencoba berdiri. Namun, tiba-tiba uluran tangan menyentak dirinya. Sontak kepala Zahra terangkat, mendongak melihat siapa sosok yang mengulurkan tangan padanya. Sebuah senyum seketika ia dapat. Cowok itu memberikan senyum tulusnya pada Zahra. Kembali terhipnotis, Zahra membalas senyuman itu, sembari tangannya bergerak menerima uluran tangan itu. "Ayo aku bantu," ucap cowok yang belum diketahui namanya. Mulut Zahra tertutup rapat, seiring rasa aneh hinggap pada dirinya. Ia yang tidak pernah merasakan jantungnya berpacu kencang, membuat dirinya linglung dalam kegembiraan yang tidak bisa digambarkan. "Kenapa kamu pisah sama kelompokmu?" "Berbahaya," tegur cowok itu menyentak kesadaran Zahra. Apa?" serunya yang tidak mendengar perkataannya tadi. "Kenapa kamu pisah sama kelompokmu?" tanya cowok itu mengulangi. "Oh, itu, bunga itu," ucap Zahra menunjuk tanaman perdu yang menggoda dirinya. "Itu tanaman liar, Morning Glory begitu dikenal," kata cowok itu menjelaskan. "Morning Glory?" seru Zahra, seakan merasakan makna mendalam dari nama tanaman liar yang tak biasa tersebut. "Buruan aku antar kamu sampai gabung lagi," tegur cowok itu menyentak Zahra. Detik berikutnya, ia menyeret Zahra yang enggan sebelum memetik bunga tersebut, mendampingi wanita itu hingga kelompoknya nampak. Setelah jaraknya kian dekat, ia melepaskan genggaman tangan, menyuruh Zahra untuk bergabung dengan yang lain lekas. "Kamu kok tahu kalau aku kelompok mereka?" tanya Zahra penasaran. "Tadi aku gak sengaja ngelihat kelompok kamu lewat." Sungguh jawaban yang memuaskan hati Zahra. "Oh, kamu sedang apa di sini? Mana teman-temanmu?" tanya Zahra lagi. "Aku sendirian, ini hobiku," jawabnya. "Kamu sekolah di mana?" tanya Zahra, belum juga usai. "SMAN 09, jawabnya lagi, namun tidak lengkap. Khawatir Zahra kembali tertinggal, ia menyuruh Zahra segera bergabung. Dengan berat hati, Zahra melangkah pergi. Sebelum kembali bergabung, ia menoleh ke belakang, melihat cowok itu yang masih berdiri di sana. Senyumnya menancap di hati Zahra, menimbulkan gelombang getaran panas dingin yang untuk pertama kali dirasakan. Zahra membalas senyuman itu, juga mengangkat tangan kanannya. Kabir terus memperhatikan kelompok Zahra, hingga kelompok pramuka itu kian menjauh dari pandangan. Ingatan Zahra belum bisa teralihkan, kendati kini ia sudah kumpul kembali. Tidak hanya dengan kelompoknya saja, namun juga dengan kelompok yang lain. Tugas kedua yakni menyusun puzzle yang didapat dan menyelesaikan tantangan setelah puzzle berhasil dirangkai. "Zahra kok bengong?" tegur Risma, ketua kelompok. "Sorry, ini kakiku terkilir," sahut Zahra mencari alasan. Sambil menahan rasa sakit yang kian terasa, Zahra mencoba mengikuti tiap kegiatan dengan kelompoknya. Dari menyusun puzzle hingga menyelesaikan tantangan dengan berbagi tugas. Apa itu tantangannya? Tantangannya menebak perintah melalui sandi Morse. Kelompok Zahra mendapat tantangan merakit tandu sebagai pertolongan jika ada anggota yang perlu ditandu. Segera 2 tongkat kayu direntangkan sejajar. Kemudian tali pramuka yang diselempangkan di bagian pinggang mereka copot. Dengan bekerja sama, mereka membuat simpul tali temali seperti yang sudah diajarkan oleh pembina pramuka. Setelah 2 tongkat disejajarkan dengan jarak 50 cm, mereka mengambil tongkat pendek
untuk dipalangkan sebagai penyangga. Dengan membuat simpul palang, mereka menyelesaikan langkah awal. Berikutnya, dengan membuat simpul pangka dengan cara melingkarkan tali pramuka pada tongkat kayu dari ujung bawah hingga membentuk sosok. Kemudian membuat lingkaran yang sama dan merapatkan sosok itu. Berikutnya ditarik hingga kencang dan membuat simpul mati. Itu yang satu belum disimpul mati, kata ketua kelompok Risma. Semua anggota kelompok berdiri membentuk lingkaran. Diawali oleh sang ketua Risma, yel-yel versi Mana di Mana dinyanyikan. Mana di mana kelompok pramuka paling keren. Kelompok pramuka paling keren ada di Merpati Putih. Mana di mana cewek paling jago. Cewek paling jago ada di Merpati Putih. Merpati Putih oke, Merpati Putih gaya. Merpati Putih, teriak Risma menyerukan nama kelompoknya dengan mengepalkan tangan dan terangkat ke atas. Oke, gaya, berjaya, teriak anggota kelompok berikutnya dengan mengepalkan tangan dan meninju ke udara sebanyak 3 kali. Tantangan sudah diselesaikan. Kelompok 2 mengakhirinya dengan yel-yel kembali. Tadi mereka juga mengawalinya dengan yel-yel untuk membakar semangat. Kegiatan hari kedua telah usai. Semua kembali pada tenda masing-masing sebelum mengikuti acara penutupan di sore nanti. Sambil menghabiskan waktu senggang, mereka menyiapkan makan siang sesuai dengan kelompok tenda masing-masing. Zahra satu tenda dengan Hana, temannya. Mereka membagi tugas, menyiapkan makan siang seadanya. Yang terpenting, perut tidak kosong. Gimana sama kakimu? Tanya Hana. Gak terlalu sakit, jawab Zahra. Sekalipun gak terlalu sakit, tapi harus diobati. Khawatirnya beberapa hari setelahnya ini timbul rasa sakit, tegur Hana. Iya juga, seru Zahra. Ia memasuki tenda, mengambil salep yang memang ia bawa sebagai jaga-jaga, selain obat nyamuk dan lainnya. Ia mengoleskan salep itu pada pergelangan kaki kirinya yang terkilir. Semua perlengkapan P3K disiapkan oleh ibunya. Zahra tinggal terima beres. Hana datang menyusul. Ia berdiri di hadapan Zahra dan kembali bersuara. Zahra mendongak. Kemiripan posisi itu mengingatkan kembali dirinya dengan sosok pemuda yang menolongnya. Hei, kenapa malah melamun? Sentak Hana melambaikan telapak tangannya ke hadapan muka Zahra. Mata Zahra berkedip, kesadaran kembali menyatu pada raganya. Ia tertunduk, tidak menimpali apa yang tadi ditanyakan oleh Hana. Senyum tersimpul di wajah Zahra, menambah penasaran Hana yang mengamati. Ia turut berjongkok, mendesak Zahra agar membuka mulut. Bukannya menjawab pertanyaan yang diajukan, Zahra malah balik bertanya. Kamu ngerti sekolah SMAN 09 gak? Tanyanya. SMAN 09? Seru Hana meminta ketegasan. Iya, kamu ngerti gak? Tanyanya lagi. Ngapain kamu nanya itu sekolah? Mau pindah sekolah ke sana? Hana mencerca Zahra dengan pertanyaan yang membuat temannya itu jengah menanggapi. Besok Senin ikut aku ya, seru Zahra. Kian penasaran saja Hana. Jelasin dulu, kalau enggak aku enggak mau ikut, kata Hana mengajukan penawaran. Besok Senin kamu bakal ngerti, sahut Zahra. Itu tanpa pamrih apa dengan pamrih? Tanya Hana. Oke, kalau kamu bersedia aku belikan kamu kutek sesuai keinginanmu, kata Zahra memutuskan. Oke, aku temani kawan, kata Hana semangat. Tapi jangan cerita-cerita, kata Zahra memperingati. Siap Tuan Putri, mungkin cuma ke Mariska aja, balas Hana, mengangkat tangannya memberi hormat. Tuh kamu, Zahra melotot ke Hana. Namun Hana hanya menyeringai menanggapi pelototan tersebut. Ayolah Zahra, Mariska kan juga teman kita, rayu Hana yang sudah tidak kuat bergosip dengan temannya itu. Cuma sama dia, ancam Zahra, pada akhirnya menyerah. Sekian cerita dari episode hari ini. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, share, serta subscribe. Tunggu ya episode selanjutnya.